Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Luar biasa. Alhamdulillah Baik dong Pak, Alhamdulillah. sehat. Tapi nggak Alhamdulillah. tahu Pak, Ade udah sehat atau belum? Udah Oke, Pak, udah sembuh. sudah ya. Dah, alhamdulillah. Nah, pada pembelajaran kita ini kita masih pakai daring. Jadi sini udah masuk semua ya? Di link Zoom sudah masuk semua ya? Udah Pak. Ya. Jadi ya mohon dimaklumi karena memang di kondisi pandemi ini kita masih terhalang untuk tatap muka, makanya kita siasati dengan pembelajaran daring. Insya Allah tidak akan mengurangi semangat kita. Masih semangat kan? Tetap semangat pembelajaran lewat daring kan? Woi, semangat dong Pak Semangat, kalau Pak. pelajaran paling mah. Nah, kalau saya enggak Pak, Bu Putri aja tuh yang semangat. Saya semangat dong Pak. Oke, saya ini ya, cek daftar hadir dulu. Untuk Ya, yang Pak. pertama, Ade. Ade sudah masuk ya? Hadir Pak. Hadir, oke. Agita, Hadir Pak. hadir. Oke. Dery, Hadir, Pak. hadir, oke. Terus Nur, Nur hadir, Nur. Ada Pak. Hadir, Hadir, Pak. oh, ya, Ada, Pak. oke. Novi, Ada Pak. ada ya. Oke, Nisa, Hadir, Pak. hadir, oke. Terus Elsa, Hadir dong, Pak. hadir, mantap. Oke, Devi hadir nggak, Devi? Saya, Pak. Oke, yang terakhir Temun. Hadir Pak. Waduh, ini Yang paling biasanya berisik itu, Pak. Rusuh, Pak. di Ekskul Pramuka ini sering aktif kan? Ya makanya orang biasa udah teriak di lapangan Pak. Sekarang Ya. suruh teriak di kelas. Pak. Tapi untuk pandemi ini kegiatan pramuka dikurangin ternyata ya. Jadi jadi Temu ini agak kurang semangat gitu karena biasanya kan dia yang pertama kalau ada kegiatan pramuka. Sekarang Oke, semangat Pak. kok Pak dia Pak, semangat. Oke, Udah kita disemangatin Bu Putri sedikitnya. Pak. Ya terkait pandemi ini. Oke. Oh ya, kita sebelum memulai kan biasanya kita berdoa dulu ya untuk agar pembelajaran kita bisa masuk dan kita mendapatkan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, ketuanya Dery, silakan dipimpin untuk berdoa. Ya, Pak. Ayo, Dery. Oke, teman-teman, kita mulai pembelajaran hari ini dengan membacakan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga hari ini kita mendapatkan pembelajaran yang berkah dunia akhirat. Amin. Amin. Oke, Alhamdulillah, terima kasih Dery sudah memimpin doa. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Nah, sebelumnya minggu lalu kan kita sudah belajar nih faktor-faktor. Nah, apa saja yang sudah kita pelajari? Konsentrasi Pak. Konsentrasi, ya. Lu Bagaimana? permukaan Pak. Loh, kok luas permukaan? Itu lanjut Temu. Itu lah. Timbangan. Itu materi laju. Ya mungkin. Nggak belajar sarapan. semalam. Saya belum bisa move on Pak. Oh gitu. Kita sudah masuk ke kesetimbangan ini. Temu ya. Tolong Ya fokus. Pak. Ya, tadi Putri menjawab konsentrasi. Bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap pergeseran kesetimbangan? Bisa Saya, Pak. Mau jawab, Pak. dijelas? Jika konsentrasi reaktan ditambah, maka keseimbangan itu akan bergeser ke arah produk. Kalau dia konsentrasinya ditambah, maka keseimbangan bergeser ke arah reaktannya. Kalau dia diperkecil. Oke. Nah, bisa memberikan contohnya dari Temu, deskripsi Pak, temu. tersebut? Ayo, jangan menunjuk kawannya. Kalau berani Ya harus udah tunjuk Pak, kawan saya Pak, sendiri. saya Pak. Oh ya, sudah Temu tuh. Oke. Ya. Temu. Contohnya pada reaksi amonia ini Pak. Ya Pak.
Jadi N2 ditambahkan 3H2 itu akan menghasilkan NH3 sebanyak 2, Pak. Jika konsentrasi N2 atau N2 ini kan reaktan, Pak, ditambahkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke NH3. Jadi kalau N2-nya ditambahkan akan bergeser ke NH3. NH3 itu kan produk, Pak. Tapi jika konsentrasi N2 dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan, Pak. Gitu, Pak. Oke, tepat sekali. Beri aplaus untuk Temu dan Devi Putri tadi. Oke. Dapat 5 ya Pak, Devi Oke, Ramayani. Saya minta Udah, dapat checklist. bintang ya, Pak ya. Ya, sudah ada di lembar nih, sudah saya checklist. Oke. Nah, kan kita pembahasan ada 2 nih. Satu tadi konsentrasi. Nah, satu lagi apa nih yang belum Suhu. diulas? Oke, Suhu, suhu. Pak. Ade, Suhu. menjawab suhu gimana? Pengaruh suhu terhadap pergeseran kesetimbangan? Ade? Ya Pak, jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah endoterm, Pak. Terus kalau jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah eksoterm, Pak. Nah, hubungannya dengan reaksi endoterm dan eksoterm. Nah, bisa memberikan contohnya? Ade? Ya Pak, contohnya sama kayak Pak Temu tadi, reaksi amonia N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Hanya delta H-nya itu negatif 90 kilojoule. Karena Oke. Tanda negatif itu berarti reaksinya reaksi apa, Ade? reaksi eksoterm, Pak. Oke, berarti tanda plus minus itu kalau minus berarti exo, berarti kalau positif atau plus? Endo, positif. Pak. Ya. Oke, tepat sekali. Jadi pengaruhnya seperti apa, Ade? Jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan, Pak, yang N2 dan H2. Ya. Jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk yang NH3-nya, Pak. Oke, tepat sekali. Beri aplaus untuk Ade. Oke, saya checklist nih di lembar. Asik, dapat coklat ya, Pak. Nilai dong, bukan coklat. Oh, nilai ya. Kalau coklat saya juga mau dong, Pak. Kalau dapat pacar mau, Pak. Jomblo. Temu. Sudah. Oke, fokus lagi. Ya, Pak. Nah, itu tadi 2 faktor yang sudah kita bahas di minggu lalu, yaitu konsentrasi dan suhu. Nah, pada hari ini kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Yang selanjutnya itu ada tekanan dan volume. Nah, nanti Bapak akan menjelaskan tujuan dan indikator apa yang akan kita capai. Nah, sebelumnya kita bagi kelompok nih. Ya, Pak. Ya Pak. Oke, Ya, untuk Pak. kelompok pertama itu nanti berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing ya. Untuk kelompok pertama itu Ya, Pak. ada Dewi, ya, Nisa, Ade, dan Novi. Ya, saya ulangi, kelompok 1 ada Dery, Nisa, Ade, dan Novi. Oke, Ya, nanti Pak. diskusi bisa lewat chat WhatsApp untuk diskusi ya. Ya, Pak. Untuk kelompok 2 ada Agita, ada Nur, dan Putri. Ya, Agita, Nur, dan Putri. Itu kelompok 2. Dan Ya, yang Pak. terakhir adalah kelompok 3, itu ada Temu, Devi, dan Ya Allah Pak, sama Temu Pak, nggak mau ganti. Cocok, Pak. Cocok, Pak. Nggak mau Pak, berisik Pak Temu itu. ya nggak Pak, apa-apa. Devi nggak sadar diri, Kasihan Pak. Dia sama juga saya, berisik, Pak. Pak. Yang lain pinter-pinter, Nah. tapi saya berisik semua, Pak. Nanti Elsa menengahi ya. Jika Temu sama Devi berantem ya. Jadi ada Elsa ini. Untung kita tidak tatap muka nih. Kalau tatap muka sepertinya berantem ini. Oke, untung tidak tatap muka. Oke ya. Oke, bisa dikondisikan dari kelompok 1, 2, dan 3. Ya, Pak. Ya Pak. Oke. Kita ke materi. Sudah terlihat ya? Belum, Pak. Belum. Belum? Gelap. Belum, Pak. Sudah, Pak. Nah, ya. Sudah, Pak. Oke. Untuk hari ini kita akan membahas terkait pengaruh
tekanan dan volume terhadap pergeseran arah keseimbangan. Nah, untuk LKPD kan sudah saya share nih. Ya Pak. LKPD sudah saya share di grup WhatsApp. Nanti tolong sambil dilihat ya, sambil dilihat LKPD-nya. Nanti kita akan melakukan aktivitas di LKPD. Nah, untuk ini tadi ini adalah materi yang sudah kita minggu lalu sudah kita bahas, itu terkait konsentrasi dan suhu. Nah, jawaban dari anak-anak tadi sudah sesuai dengan ini. Nah, sekarang untuk indikator ya, untuk indikator yang akan kita capai adalah menjelaskan pengaruh tekanan dan volume terhadap pergeseran arah keseimbangan. Nah, di sini ada indikator prosesnya, nanti kita laksanakan dari 1 sampai 11 ya. 1 Banyak ya sampai, Pak. Banyak, Pak. Banyak Pak. ya, tapi nanti mudah kok, tenang saja. Nanti mudah. Nah, itu nanti tertuang dalam LKPD ya. Oke, di sini ada tujuannya Ya, pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat menganalisis faktor tekanan dan volume yang mempengaruhi pergeseran arah keseimbangan melalui gambar submikroskopis yang ditampilkan dengan baik. Yang kedua, siswa dapat mendefinisikan pengaruh tekanan dan volume terhadap pergeseran arah keseimbangan. Dan yang ketiga, siswa dapat menentukan pergeseran arah keseimbangan yang dipengaruhi tekanan dan volume melalui pengamatan dan analisis data yang baik. Nah, ini tujuan kita pada hari ini, ada 3 nih. Nah, sekarang buka LKPD-nya. Sudah dibuka ya? Sudah Pak. Oke. Pak. Nah, LKPD ini untuk yang pertama itu ada wacana materi. Nah, di situ ada wacana materi, bisa dibaca ya. Dibaca, Bapak kasih waktu 1 menit. Ya Pak. Ya. Disuruh barcode juga ini, Pak ya? Ya, nanti kita baca dulu wacana materinya. Malah temu kayak punya kuota aja lu. Nah, kan temu ini kayaknya tethering ini ya, Iya, sama Devi Pak dia adiknya ya, Pak. di rumah Kamu ya. tuh nggak model tapi paling berisik loh Pak. Oke, sudah dibaca wacananya? Lagi dibaca Pak. Lagi dibaca, Pak. Sulit toh Pak ngebayanginnya Pak. Kalau sulit jangan dibayangin. Sudah Pak. Kita kan ada nih, selain membaca wacana, nanti kita melihat video. Udah Ya. buka video aja mau, buka mau. Videomu. Nah, video di sini bisa scan nih, scan QR code. Di sini ada nih. Ya Pak, saya lebih semangat lihat video Pak daripada baca Ya. ini Pak. Ya, silakan di-scan dan dilihat videonya ya. Ya. Ya Itu Pak. ada ilustrasi terkait tekanan dan volume. Bapak kasih waktu 2 menit, karena di situ videonya kan 2 menit. Bapak kasih waktu 2 menit. Ya Pak. Siapa? Ya, udah 2 menit ini. Ya, Pak. Udah, Pak. Ya. Nah, Nah, dari wacana dan video yang telah dilihat, tuliskan pertanyaan yang belum kalian pahami itu di LKPD. Ya, Berapa kan ada banyak kan? Pak? Nggak usah banyak-banyak. Nanti Tuh kalau dengerin banyak-banyak, Devi, nggak usah banyak-banyak, sukanya banyak-banyak sih kamu. Iya, Temu temu. jangan. Rese loh Pak Denny. Jangan rese temu. Ini temu ini terlalu semangat ini, karena memang anak pramuka ini semangat, jadi kebawa sampai di dalam kelas ini ya. Walaupun kelasnya daring juga masih semangatnya kayak tatap muka ini. Tapi jangan mengganggu kawan yang lain ya temu ya. Siapa? Dengerinmu. Oh, kayak Derry, kayak Nur tuh. Diem, bener. Sudah ditulis? Udah, Ya Pak. Pak. Oke. Nah, setelah diidentifikasi masalah, itu nanti
membuat hipotesis. Ya, membuat hipotesis, ada hipotesis ditulis nih, per kelompok saja, nggak usah masing-masing, per kelompok saja. Nanti Hipotesis itu kesimpulan kan? gimana? Hipotesis itu kesimpulan ya Pak, hipotesis. Bukan, hipotesis itu apa yang kita ambil dari wacana dan video tadi itu hanya kesimpulan awal, bukan kesimpulan sebenarnya. Hipotesis jawaban sementara bukan sih, Pak? Dugaan Jawaban awal. sementara dugaan bukan? awal. Iya, jawaban sementara. Ya, jawaban sementara. Nah, tuh. Ya, nanti kita buktikan di setelah kita pengolahan data. Sudah hipotesis? Kelompok 1 sudah? Udah Pak. Udah, Pak. Kelompok 2? Udah, Pak. Nah, ini kelompok 3 nih yang paling heboh ini. Sudah belum? Sudah, Pak. Elsa tadi udah nulis, Pak. Oh, Udah, mantap. Pak, saya ditumbalin, Pak. Oke. Setelah hipotesis, kita akan melakukan proses di pengumpulan data. Di situ ada di LKPD. Ya, Pak. Nah, di sini nih bisa dilihat tabel. Tabel yang pertama itu adalah hubungan tekanan dengan jumlah molekul masing-masing gas. Nah, di sini ada reaksi apa nih tadi? Reaksi apa ini? N2 tambah N2. 32 menjadi NH3. Itu ya, Pak? Amonia Pak. Reaksi apa? Pembentukan Amonia. 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 Oke, reaksi pembentukan amonia. Nah, di sini kan ada nih tekanan. Tekanannya mulai dari 10, 30, 50, 100 sampai 1000. Tekanan itu satuannya apa? ATM Pak. ATM. ATM. ATM itu apa? Atmosfer. Atmosfer. Nah, di Tapi kan sebelahnya. tekanan itu sebenarnya satuannya banyak kan, Pak ya? Ya, banyak. Tadi Depi ngeyel, Pak. Ya Pak. Yang biasanya kalau di kimia kita pakainya ATM. Ada lagi kalau kalian belajar di fisika apa yang sering dipakai biasanya? MMHG, Pak. MMHG juga sering dipakai di kimia. Biasanya kalau di fisika apa? Yang lambangnya P dan A. Itu tadi Nur jawab, Pak. Pascal, Pak. Olimpiade, Pascal Pak. biasanya kan Tahu di dia, fisika. Kita Iya, biasanya dia, kalau Pak. di Fisika pinter dia, Pak. kimia seringnya Kalau orang ATM. pinter gitu, diem-diem bisa jawab. Iya. Ampun. Oke, bagus. Oke, Nur sudah memberikan jawabannya yaitu PA atau Pascal. Nah, di sini ada nih, kita lanjutkan ya. Dia ini sini ada pembentukan amonia atau NH3. Di sini ada hasilnya nih. Hasil NH3 dalam persen. Di sini ada jumlah N2-nya. Jumlah N2 berapa persen dan jumlah H2 berapa persen. Nah, masih ingat nggak? Mana reaktan, mana produk? Masih, Pak. Masih, Masih, Pak. Cara menentukan reaktan dan produk, patokannya mana? Patokan. Yang Kiri, jadi Pak, patokan, kiri. Patokan tanda panah, Pak. yang jadi patokan tanda. Tanda panah. panah. Tanda panah. Nah, berarti kalau sebelah kiri, Reaktan, Pak. Reaktan, Pak. sebelah kanan. Produk. Produk. Nah, di sini hubungannya tekanan dengan pembentukan amonia apa di sini? Nah, di sini tekanannya dimulai dari 10, 30, 50 sampai 1000. Ketika tekanannya 10, hasil amoniaknya 3,97. 30, 7,23 dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, kecenderungannya apa? Ketika tekanan ditingkatkan 10, 30, 50. Bagaimana hasil amoniaknya? Banyak, Pak. Makin banyak, Pak. Makin Banyak Pak. Makin banyak, Pak. Banyak. Nah, itu untuk amoniaknya. Bagaimana? Amoniak tadi apa? Produk, Pak. Produk. Berarti Produk. tekanannya ditingkatkan, produknya juga Meningkat. Meningkat. Nah, bagaimana dengan reaktannya? Makin Coba dikit, dilihat. Pak. Makin dikit, Pak. reaktannya makin Kurang, kecil. Pak. Kecil, kecil, makin kecil. Atau semakin sedikit. Oke. Itu dari tabel yang pertama. Nah, untuk
LKPD-nya berarti ada nggak yang perlu dijawab? Yang di bawah? Oh, materi dulu ya. Oke, gambar yang kedua atau gambar yang pertama. Tadi Pak, kan bawa tabel gitar, kedua. Agita ribut sendiri, Pak. Ya, kita tolong dikondisikan ya. Oke. Nah, di sini gambar yang pertama, di sini ada ilustrasinya nih. Ada ilustrasi yang dia LKPD. Ada Pak. Ada Pak. Ada. 3 proses. Yang A itu prosesnya proses awal, yaitu sebelum diberi tekanan. Ya, tuh lihat tabungnya sebelum diberi tekanan. Nah, yang B itu saat diberi tekanan, dan yang C itu adalah kesetimbangan baru, ataupun ketika sudah diberi tekanan, ini adalah hasilnya. Nah, di sini ada keterangannya nih. Di sini kan ada bentuk molekul-molekulnya ya. Ini sebagai ilustrasi. Nah, ilustrasi molekul yang pertama adalah molekul N2, ada molekul H2 dan molekul NH3. Itu gambar yang pertama, ini ilustrasinya. Nah, di sini ada tabel nih yang kedua. Di sini anak-anak disuruh untuk mengisi tabelnya. Kan di sana ada nih 3 proses tadi, mula-mula atau sebelum ditekan, yang kedua adalah saat ditekan, dan yang B adalah hasil dari setelah ditekan. Di sini ada. Ini hitung ya Pak ya, jumlah molekulnya ya. Nah, ya, dari ilustrasi yang di atas tadi itu dihitung. Nitrogen sebelum ditekan berapa dan setelah ditekan jumlahnya berapa. Kan bisa dihitung tuh dari ilustrasi. Berarti Nah, ngitung coba gambar ya, Pak ya? Sesuai dengan gambar ilustrasinya. Molekulnya loh, Bu. Iya Pak. Molekulnya ya. Kelompok Ini 2 ya. sudah Pak. Kelompok 2 sudah ya? Pak, kelompok 1 Nah, udah. kelompok 2 sudah, kelompok 1 sudah ya? Ini kelompok Kelompok 3. 3 belum, Pak. Apa? Masih Lupa diskusi. sebentar Pak. Tunggu, Pak. Coba temu sama Devi, dibantuin Elsa-nya. Jangan Elsa yang ngerjain sendiri Elsa tuh. yang nulis loh Pak, kita orang yang ngomong. Temu ya kerja Pak. Slide-nya belum berubah, masih data tabel. Gambarnya tidak terlihat, Pak. Slide-nya di saya. Di teman-teman ada, udah ada. Nah, ya, Pak. baru ada. Slide-nya, nah. Ya, Pak. Baru kelihatan Pak, ke bawahin Pak. Oh iya, tadi slide-nya belum diturunin. Oke, sudah terlihat ya tabelnya ya? Terlihat Ya Pak. Pak. Di gambar yang di atas. Nah, di sini diisi nih. Ada mula-mula atau sebelum ditekan dan setelah ditekan. Nah, Ya Pak. dari ilustrasi yang di atas tadi dihitung jumlah nitrogen sebelum berapa, sudah berapa, hidrogen sebelum berapa, dan seterusnya sampai amonia. Sudah ya tadi kelompok 3 yang belum ini sudah? Sudah Pak, sudah. Ya, Pak, sudah. Oke. Nah, selanjutnya di LKPD itu nah di sini Pak Ali, ulangin Pak. ya, Ulangin Pak tadi Pak. Nggak tadi kedengeran tabel kan Pak. sudah ya? Ya, Sudah. Nah, terus yang tabel yang selanjutnya yang ada di bawahnya. Di LKPD dilihat, sudah dilihat. sudah Pak. Sudah Pak. Nah, di sini di LKPD hampir sama nih prosesnya nih. Terlihat nggak di LKPD? Terlihat Pak. Terlihat Pak. Gambar apa di situ? Gambar yang kedua? Yang CH4 ya Pak. Ini ya Pak ya. Ya, Empat. CH4 di 2O ini Pak. H2O menjadi CO dan H2. Nah, ini hampir sama nih sama yang di atas, hampir sama proses. Oh, itu molekul Sudah juga ya, Pak, kelompok 2 Pak. Nah, di situ kan Pak, ada kelompok 2 bikin rusuh, orang belum disuruh udah ngomong sudah Ya terus. kan sama loh teman-teman, tinggal nah, dihitung. kelompok 2 inisiatif ini ya, inisiatif berarti.
Oke, nggak apa-apa. Iya, di sana kan ada Pak Nur, ada Nur, Olimpiade Kan Fisika. pinter. Iya Mm-mm. dong, kelompok Iya 2 maklum kelompok ada 2 Pak ini. Nur. Oke, kita lanjut ya. Ya Oke, Pak. jangan ribut. Oke, selanjutnya nih. Sudah kelompok 2 sudah, kelompok 1 sudah? Sudah, Sudah, Pak. Pak, sudah. Ya. Yang paling heboh, kelompok 3. Belum Sudah, pasti Pak. Pak, belum. Oh, Sudah. Sudah Oke. loh. Sudah, Pak. Sudah. Nah, sudah sama Elsa sudah nih. Sudah. Nah, selanjutnya di pengolahan data. Nah, di sini pengolahan data itu kita disuruh untuk mengisi dari data yang sudah ada, kita suruh mengisi nih di pengolahan data. Isi soal-soalnya Pak ya. Ya, diisi soal-soalnya. Ya, Pak. Baik, Pak. Oke. Nah, nanti ada salah satu kelompok yang presentasi. Kami siap Pak, kami siap. Nah, kita siap Kelompok Pak. satu, Pak. Kelompok 2 siap. Kelompok 2 sudah daftar, Kelompok berarti tiga. ini Kelompok 1. kelompok 2 kelompok sudah 1. inisiatif, nanti Putri ya. Ini yang Ya Pak. paling semangat nih. Udah Putri nanti mempresentasikan. Oke, sebelumnya Pak, di soalnya situ 8 apa 7 sih, Pak? 1, 2, Ya, temu. 3, Soalnya 7, 8 apa 7 sih, Pak? 8. Coba 7, dihitung ya. 7 Ada aja, berapa, 7 Pak? aja. 7. Iya, ya, nih, Pak. Pak. Soalnya 7. Soalnya ada 8 nih. Jadi 8. Ada? Sudah? Ada Udah. Pak. sudah Pak. Oke. Kelompok 1 sudah? Diisi? Sudah, Pak. Oke, kelompok 2 sudah tadi. Kelompok 3? Udah Pak. Oke, sudah. Nah, baik. Untuk kelompok 2 ya tadi Putri ya. Ya Pak. Dipersilahkan untuk presentasi mewakili kelompoknya. Saya boleh share screen Pak. Ya, boleh, boleh, boleh. Tunggu ya Pak. Oke. Duduk. Sabar Pak. Masih mau buka. Kita udah buka belum? Sabar ya Pak, lagi proses Pak. Ada pesan masuk. Dibacain aja Putri. Bacain aja ya. Ya, bacain aja Ya, daripada baca kelamaan, aja. keburu istirahat nih. Oke, Udah oke. lapar. Oke. Duluan aja mau istirahat. Nanti kena marah Pak Ali, Bu. Cepat Bu Putri. Ya. Yang pertama, hasil diskusi kelompok 1 nih berdasarkan tabel CH4 itu kan mula-mula sebelum ditekan CH4-nya 2, setelah ditekan CH4-nya jadi 3. H2O-nya sebelum ditekan sama-sama 2, setelah ditekan sama-sama menjadi 3. Kemudian CO ketika ditekan sebelum ditekan 4 molekulnya, setelah ditekan molekulnya justru berkurang jadi 3. Kemudian H2 sebelum ditekan jumlahnya 12, setelah ditekan jumlahnya jadi 9. Nah, dari tabel di sana dari tabel gas CH4 pada tabel 1 itu semakin diperbesar dari 10 sampai 1000 ternyata NH3 menjadi semakin banyak dari 3,97% sampai ke 72,5%. Kemudian jawaban kami yang kedua berdasarkan tabel 1 di atas, pengaruh tekanan terhadap jumlah gas H2 dan N2 itu di saat yang sama tekanan diperbesar dari 10 sampai 1000, N2 dan H2 mengalami penurunan jumlah molekul.
Yang ketiga, sebelum diberi tekanan, jumlah molekul N2 sebanyak 3 molekul. Sedangkan jumlah molekul H2 sebanyak 6 molekul dan jumlah molekul NH3 sebanyak 3 molekul. Setelah diberi tekanan, jumlah molekul N2 menjadi 1 molekul, jumlah molekul H2 menjadi 3 molekul, dan jumlah molekul NH3 menjadi 5 molekul. Jawaban soal nomor 4, pada saat yang diberikan tekanan, jumlah molekul NH3 bertambah banyak, sedangkan jumlah molekul N2 dan H2 berkurang. Nah, berdasarkan jawaban kami di atas, ada pesan masuk. Yang kami temukan dari kedua data di atas, akhirnya kami menyimpulkan bahwa pembentukan amonia, jika tekanan diperbesar atau ditambah, maka molekul amonia akan semakin banyak dan N2 dan H2 berkurang. Berdasarkan data di atas juga, jawaban kami yang nomor 6, pada gambar tersebut saat tekanan diperbesar, maka volume tabung akan semakin kecil. Untuk jawaban pertanyaan yang ketujuh di LKPD, kami menjawab dari persamaan gas ideal PV sama dengan nRT. Bagaimana hubungan antara P dan V, P tekanan dan V volume? Artinya dari persamaan kami hubungan antara P dan V yaitu ketika P dan V berbanding terbalik. Jadi kalau misalnya kita balik rumus, kalau nyari tekanan dia berubah jadi nRT per V. Sedangkan kalau nyari volume berarti nRT per tekanan. Jadi kami simpulkan dari LKPD yang sudah kami isi, pengaruh volume dan tekanan itu berbanding terbalik. Begitu, Pak. Maaf, Pak, nggak bisa share screen, Pak, lemot. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa, Pak. Itu hasil LKPD kami, Pak. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 dan Putri. Oke, beri tepuk tangan dulu. Oke. Ada lagi yang bisa di-share screen? Kalau ada yang kelompok yang lain, mumpung waktunya masih ada ini. Bisa tidak? Kelompok 3 temu. Bisa share screen nggak, Pak? Temu hasilnya. Hasil LKPD tadi ya? Iya, hasil tugas. Tapi hampir sama, Pak. Gimana? Nggak Sama apa-apa? ya? Nggak apa-apa, Pak. Di-share aja. Punya saya nggak bisa di-share screen. Kasih anak aturan. Kasih ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Ya, Pak, ini tadi pas waktu pengumpulan data ya, Pak ya. Jadi tadi pertama yang digambar N2 dan H2 itu, jadi nitrogennya itu awalnya sebelum ditekan itu 2, setelah ditekan itu 1. Kalau hidrogennya sebelum ditekan itu 6, setelah diberikan tekanan itu 3. Kalau amoniaknya sebelum ditekan itu 3, setelah ditekan itu 5, Pak. Kemudian kalau yang dari gambar reaksi CH4 dan H2O, sebelum ditekan itu CH4-nya 2, setelah ditekan 3, Pak. Kalau yang H2O-nya itu sebelum ditekan itu 2, setelah ditekan itu 3. Kalau CO-nya gambar ini sebelum ditekan itu 4, setelah ditekan itu 3, Pak. Kalau H2-nya ini paling banyak, Pak. Sebelum ditekan itu 12. Setelah ditekan ternyata ada 12, Pak. Ada 9, Pak. Terus kalau pertanyaan nomor 1, jawabannya itu kalau diskusi dari kelompok kami tadi, Pak, yang ditulis oleh Elsa, pada tabel 1 itu semakin tekanan diperbesar dari 10 sampai 1000, hasilnya NH2 itu menjadi semakin banyak, Pak. Gitu.
Ini kalau yang nulis persentasenya tadi si Elsa Pak yang ngitung persentasenya, pinter banget dia ngitung persentase. Ya dong. Terus kalau yang nomor 2 Pak, di saat yang sama tekanan diperbesar dari 10 atm sampai dengan 1000 atm, gas N2 dan H2 itu mengalami penurunan jumlah molekul Pak. Itu Pak. Kalau yang tabel gambar 1 pada tabel 2 sebelum diberikan tekanan jumlah molekul N2 itu sebanyak 3. Jumlah molekul H2 sebanyak 6 dan jumlah molekul NH3 sebanyak 3. Setelah ditekan ternyata jumlahnya jadi 1, 3 dan 5 Pak. Gitu. Kalau berdasarkan tabel 2 Pak, pada saat diberikan tekanan jumlah molekul NH3 itu bertambah banyak sedangkan molekul N2 dan H2 yaitu reaktannya itu malah berkurang Pak. Jadi yang bertambah itu produknya Pak. Kalau pertanyaan nomor 5 yang kami temukan itu dari kedua data di atas bahwasanya pembentukan amonia yang berasal dari N2 dan H2 itu diperbesar atau ditambah pada molekul amonia didapatkan semakin banyak Pak. Sedangkan reaktannya itu berkurang Pak. Terus kalau pada gambar tersebut tekanan diperbesar maka volume tabung akan menjadi semakin kecil Pak. Itu kaitannya juga kalau nomor 7 itu ketika berdasarkan rumus PV-NRT ternyata berbanding terbalik. Jadi apabila P itu rumusnya NRT per V, ternyata rumus V itu adalah NRT per P Pak. Gitu Pak. Itu Pak yang bisa saya sampaikan Pak dari kelompok ya Pak. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Oke, ini setelah dari kelompok 2 tadi ya dan kelompok 3 presentasi, ada nggak yang bisa menarik kesimpulan nih dari pengaruh tekanan dan volume terhadap pergeseran kesetimbangan. Nah, apa aja yang bisa kita tarik kesimpulan? Ada Pak. Ya, Putri silakan. Pak, tapi cari yang lain dulu Pak, nanti Putri yang banyak nilainya. Agita Pak, Agita. Oke, boleh. Saya Pak, saya. Agita atau Putri, silakan. Oh, Agita. Ayo. Jadi kesimpulannya kalau menurut kami itu suatu kesetimbangan agar terganggu atau bergeser jika diberi perlakuan pada tekanan dan volume. Ya. Terus yang kedua, hubungan tekanan dan volume diperoleh dari persamaan gas ideal tadi yang sudah disebutkan PV sama dengan NRT, sehingga tekanan berbanding terbalik dengan volume. Yang ketiga, jika tekanan diperbesar dan volume diperkecil, kesetimbangan bergeser ke arah koefisien yang kecil atau jumlah molekul yang kecil. Yang keempat, jika tekanan diperkecil dan volume diperbesar, kesetimbangan bergeser ke arah koefisien yang besar atau jumlah molekul besar. Begitu, Pak. Oke, terima kasih Agita atas kesimpulannya. Jadi, tekanan dan volume itu mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Nah, jika tekanan diperbesar, berarti kesetimbangan bergeser ke arah mana? Ke koefisien yang Kecil. Begitu pula sebaliknya. Nah, hubungannya tekanan dan volume dari persamaan gas ideal tadi kan bisa dilihat ya. Gas ideal P berbanding terbalik dengan atau volume, berarti kalau tekanan diperbesar berarti otomatis volumenya diperkecil. Ataupun sebaliknya, ketika volume diperbesar berarti tekanan diperkecil. Nah, itu berarti kesimpulannya sebaliknya. Jadi tekanan diperbesar, volume diperkecil. Nah, hubungannya apa? Kesetimbangan ke arah koefisien yang kecil. Nah, kalau dibalik, tekanan diperkecil, volume diperbesar, berarti ke koefisien yang besar. Oke. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ada yang mau bertanya terkait pembelajaran kita hari ini? Cukup Pak, cukup. Cukup ya? Cukup Pak. Cukup. Nah, Besok apa Pak? Ditanya Pak. oh ya, Dery. Dan besok Pak. Besok belajar apa Pak? Oh ya, nah materi kesetimbangan itu adalah bab terakhir di semester ganjil atau semester pertama. Nah, ada satu materi yang belum kita bahas nih sebelum kita semesteran. Ada lagi Kita akan Pak? membahas
penerapan kesetimbangan dalam industri. Ya. Jadi nanti kita akan bahas penerapan faktor-faktor kesetimbangan, pergeseran kesetimbangan dalam penerapannya dalam industri. Nanti kita belajar itu ya untuk minggu depan sebelum kita semesteran. Ya, Pak. Oke, jadi kita Izin Pak Ali boleh tanya. lagi sebelum kita semesteran. Oke, gimana Nur tadi? Ini Pak Ali, mungkin yang pertama, ini kan tadi Pak Ali nyentuhkan terkait dengan amonia ya, yang mana kan dalam fase gas ini apakah pengaruh volume dan tekanan ini hanya untuk yang fase gas saja atau untuk semua jenis fasenya, entah itu solution atau mungkin untuk yang padat seperti itu atau yang lainnya. Yang pertama itu Pak, kemudian yang kedua, nah tanya juga nih terkait pengaruh koefisien. Apakah mungkin juga perlu nih Pak kita sebelum menentukan pengaruh tekanan tadi, kita juga ada catatan di sana, misal nih koefisiennya sama, nanti bagaimana pengaruhnya atau mungkin yang lain Pak. Izin menjelaskannya Pak, seperti itu. Oke. Di materi di awal kita ketika masuk kesetimbangan, kita kan sudah membahas nih terkait zat apa saja yang akan dipengaruhi oleh kesetimbangan. Kira-kira yang zat berbentuk apa saja nih yang waktu itu sudah dibahas. Yang pertama apa? Zat apa? Larutan Pak ya? Berbentuk apa? Solution larutan. Solution? Aqueous. Ya, kalau kita bahasanya biasanya aqueous atau kelambangnya Aqueous, Pak. ya. Terus yang kedua, yang sering kita pakai itu apa? Apa? Gas. Gas, Pak. Gas. Jadi ada dua itu. Selain itu tidak akan berpengaruh, ya. Pak, udah istirahat, Pak. Ya, sabar. Oke. Nah, jadi itu ya. Terus ketika koefisiennya antara reaktan dan produk sama, bagaimana? Tidak akan terjadi pergeseran kesetimbangan. Setelah itu, Oh gitu ya Pak. Siapa? cukup ya? Cukup, Pak. Oke, kita sampai bertemu di minggu depan ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat. Nanti kita ketemu lagi di ruang virtual Zoom ya. Ya, Oke. Pak. Ya Pak. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak Ibu tadi karena semalam saya kayaknya udah ngantuk mungkin jam 3 itu, jadi kayaknya salah share saya ini. Oke. Apanya? Oke, tidak apa-apa. Salah share, Bu. Salah share, Bu. Jadi belum yang saya share belum lengkap, Bu. Jadi ya mohon dimaklumi. Ngantuk kayaknya jam 3 semalam. Ya Pak, makanya tadi saya suruh baru sadar di bawahnya. Oh iya. Sama saya belum. Ya. Tadi itu saya mengapa jadi siswa ya? Karena tampilan di laptop saya itu PPT-nya tidak bergerak gitu ya. Kalau di sama Bu. Ya? Sama. Jadi iya, belum diturunin sama tabel terus gitu ya. Iya Pak, data yang pembentukan NH3 tapi paling udah mohon maaf. gambar lagi. Tapi ternyata tetap aja ya setelah itu nggak bergeser lagi. Iya, Bu. Saya ikut sebagai siswa. Mohon maaf, Bu, atas Oke. kesalahan. Nah, tadi ada yang men-share LKPD-nya. Ini nanti akan membuat bingung siswa. Ini satu-satu representasi kimia. Ada tabel, kemudian dihubungkan dengan representasi kimia NH3 ya, NH3 ya. Ya, Bu. Nah, itu dulu selesaikan sampai tadi kalau tidak salah di pengolahan datanya ya, di menalannya, di mengasosiasinya itu tidak sampai dibimbing bagaimana koefisien reaksi, bagaimana jumlah koefisien produk, ada nggak sampai situ? Kalau yang
Ini ada Bu, tapi cuma di akhir sebenarnya. Itu Enggak, tadi ada, tapi kesimpulannya kok jadi betul kesimpulan tadi tuh, kok di ya yang itunya nggak dibimbing, langsung ke volume gitu ya. ya Nah, harusnya kan bimbingnya itu representasi tabel pembentukan NH3, kan di sini akan dapat data semakin besar tekanan, ya produknya bergeser ke NH3 tuh paling banyak ya. Kemudian bagaimana kok bisa gitu? Pakai representasi kimia. Lalu lihat persamaan reaksinya. Kan kalau jumlah molnya ya jelas kan kalau tekanan diperbesar kan volume kecil. Otomatis yang kecil-kecil akan bergabung menjadi produk molekul yang besar kan gitu seanaloginya kan kita ya Bu. ya itu yang belum Ya. tadi saya melihatnya belum itu. Ya, itu Nah, tadi Bu, LKPD yang saya share tadi yang belum lengkap ternyata. Udah saya Ya. share di grup, cuma memang karena waktunya sudah ini mungkin nggak bisa ditampilkan. Ya, Tadi saya sudah bilang ke grup, jadi ya mohon maaf Bu, kalau memang Ya, ya. membingungkan akhirnya kan. Ya, nanti setelah itu selesai ya Pak Lia, itu Ya, kan Bu. ada karena jangan sampai ada dua yang pembakaran CH4 ya, CH4 plus OD itu. Nah, itu setelahnya. Setelah itu ya. Karena kalau ada dua representasi ini nanti bingung. Karena tabelnya tidak ada. Ada tabel nggak yang pembakaran CH4? Harusnya ada kan? Ada Bu ya. Nah, itu ditampilkan. Jadi satu-satu. Oke, itu aja masukannya Oke, ya. Bu. Terima kasih Bu atas masukan dan untuk perbaikan. Ya.